Selamat siang, adik-adik. Kita masuk di apa namanya di topik morfologi pesisir dan kars ya. Baik, pertama-tama mari kita mengenal dua proses yang merupakan bagian dari geologi pesisir ya. Jadi geomorfologi pesisir itu dibuat oleh proses geologi yang terjadi di pesisir, di mana morfologi itu dirubah, dimodifikasi oleh proses dari laut ya, dari proses yang melibatkan pergerakan air laut. Nah, pergerakan air laut secara umum menjadi dua ya, jadi nah, gelombang sendiri merupakan partikel air ya, yang itu dia bergerak akibat friksi dari hembusan angin. Jadi motor utamanya ini sebetulnya perbedaan tekanan udara ya, yang dipicu oleh perbedaan temperatur permukaan bumi, sehingga udara berhembus ya di situ, dan ketika udara berhembus di atas permukaan laut, maka terjadilah friksi ya permukaan laut antara angin dengan permukaan air laut. Nah, friksi tersebut kemudian menyebabkan pergerakan partikel air laut dalam bentuk orbital ya, seperti yang kita lihat di sini, di mana dia akan semakin berkurang ke bawah karena kehilangan energinya ya, energi kinetiknya berubah menjadi panas di sana akibat pergerakan partikel air sehingga habis. Nah, kedalaman dari gerak partikel orbital ini itu setengah dari panjang gelombang ya di situ. Nah, sehingga seiring dengan pergerakan gelombang ke arah pantai ya, ke arah pesisir, maka pada suatu tempat tentu gerak orbital partikel gelombang ini akan menyentuh dasar laut ya di situ, sehingga terjadilah friksi antara gerak orbital partikel laut, air laut ya, dengan dasar laut itu sendiri. Nah, sehingga kemudian apa namanya geometri gelombang yang sebelumnya sinus itu menjadi asimetri ya di situ, dan kemudian semakin miring ya, apa namanya, bangun dari tiang atau kolom uh, orbital gerak orbital partikel air ini, sehingga kemudian pecah atau yang kita sebut sebagai breaker yang di situ menjadi ombak. Nah, ombak ini kemudian bergerak naik ke arah pantai yang kita kenal sebagai surf ya di situ, atau dan geraknya, kalau sebelumnya gerak orbital, sekarang menjadi gerak laminar ya di situ. Jadi gerak satu arah saja, yaitu naik ke arah pantai ya di situ. Nah, ini yang bisa memodifikasi dari morfologi pesisir. Kemudian proses geologi kedua yang perlu kita pahami adalah pasang surut. Pasang surut di sini merupakan bagian dari proses gaya tarik benda langit ya, bulan dan matahari, di mana akibat gravitasi tersebut massa air di bumi akan terkumpul di satu sisi ya, di situ mengarah kepada bulan. Kemudian di sisi lain karena gerak sentrifugal ya, di situ inersia akan terkumpul juga massa air ya di sisi bumi yang berlawanan, sehingga setiap saat di permukaan bumi ada dua tempat yang mengalami pasang naik terkumpulnya massa air akibat gravitasi astronomik ya, dan di dua tempat lain akan mengalami surut ya di situ, di mana apa namanya permukaan air akan surut. Nah, jadi fenomena pasang surut ini selalu terjadi setiap saat ya, dan di situ dia akan memodifikasi morfologi pesisir ya di situ. Nah, dia akan efektif kalau bekerja di geometri yang sifatnya sempit seperti muara sungai, di mana kalau kita lihat energi pasang surut ini semakin membesar ya karena muara sungai, dan kemudian dia akan mengecil karena friksi juga ya. Nah, kemampuan dia ya karena energinya semakin tinggi di sini itu menyebabkan muara sungai akan semakin lebar ya di situ, dan meninggalkan endapan-endapan pasang surut ya, gosong pasang surut yang disebut sebagai tidal bar di sini. Nah, jadi pasang surut juga memodifikasi bentang alam pesisir. Baik, dua proses itu yang kita pahami dulu ya, dan mari kita masuk ke definisi bentang alam pesisir. Jadi bentang alam pesisir ini bentang alam yang dibentuk oleh proses asal laut ya, atau mengalami pengaruh proses laut. Bedanya apa? Kalau
bentang alam yang dibentuk ya materialnya dibawa oleh laut ya di situ dari air laut melalui gelombang maupun pasang surut ya. Sementara kalau dipengaruhi materialnya sebetulnya berasal dari darat tapi kemudian dimodifikasi oleh proses sasa laut ya, gelombang maupun pasang surut tadi. Kita lihat satu-satu. Yang pertama morfologi yang dibentuk oleh proses sasa laut ya. Jadi ada dua, erosi dan deposisi. Nah, ini sama seperti kita belajar Eolian maupun fluvial ya. Jadi morfologi yang terkait dengan pergerakan media geomorfik seperti air itu pasti akan meninggalkan bentuk erosi dan juga bentuk deposisi. Jadi perubahan morfologi akibat erosi maupun deposisi ya. Cirinya kalau erosi laut itu dicirikan tebing ya, sementara kalau deposisi dicirikan oleh pantai. Kita lihat yang erosi dulu ya di sini. Jadi ini ada beberapa apa namanya morfologi hasil erosi. Yang pertama tebing ya, tebing laut, dan di beberapa tempat di depan dari tebing laut itu kita punya paparan erosi, bahkan platform ya. Kemudian garis pantainya biasanya tidak lurus ya, di situ ada yang jorok ke laut kita sebut sebagai tanjung ya, dan ada yang mencolok ke arah darat yang kita sebut sebagai celup ya di situ. Kemudian pada tanjung kita punya beberapa landform yang ini terbentuknya saling berurutan ya, ada gua laut, busur laut, dan tonggak laut. Kita lihat satu-satu. Nah, erosi laut ini dicirikan oleh tebing laut, yaitu bentuk apa namanya uh, garis pantai yang dicirikan oleh batuan yang resisten dengan tebing yang tegak atau menggantung ya di situ. Nah, mengapa harus resisten ya? Karena kalau batuannya tidak resisten ya dia tidak akan menjadi tebingnya. Nah, proses erosi pada tebing laut ini melibatkan pembentukan nodes ya atau tekuk erosi yang menyebabkan tebing laut menjadi menggantung atau overhang ya di sini. Kemudian kalau ini berjalan terus, maka nodes ini akan semakin masuk ke arah darat ya di situ meninggalkan paparan erosi gelombang ya, di situ. Nah, seiring dia dengan masuk ke arah darat, overhang ini semakin menggantung ya dan akhirnya runtuh, rockfall, dan kemudian dierosi kembali gitu ya oleh gelombang ya di situ. Nah, biasanya erosinya ya tidak jauh dari apa namanya garis dari permukaan uh, air laut ya di situ sea levelnya. Jadi memang terkonsentrasi di sana karena energi gelombang tadi kan dibatasi oleh setengah dari panjang gelombang. Ya, jadi hanya sebatas itu ya ke apa namanya variasi tinggi rendah apa namanya nodes ya di situ tekuknya. Nah, ini webcam platform ya. Jadi kalau kita lihat di sini bentuknya ya seperti paparan seperti itu ya. Nah, Pulau Jawa sendiri walaupun ke arah selatan dia menghadapi gelombang yang energi tinggi, tetapi tidak mudah mencari paparan erosi gelombang ya. Eh, di daerah Jogja itu tidak berkembang. Mengapa? Karena kebetulan tebingnya tersusun oleh batu gamping ya, batuan yang juga mudah larut, sehingga apa namanya apabila terbentuk wave platform juga biasanya akan larut juga ya di situ sehingga tidak menyisakan paparan erosi yang terlihat. Nah, biasanya untuk memiliki wave platform ini batuannya resisten tapi yang tersusun oleh batuan beku maupun batuan silisi plastik ya, bukan yang dari batuan karbonat. Baik, kemudian bentuk geometri tanjung dan teluk ini sebetulnya diakibatkan oleh perbedaan jenis batuan ya. Jadi batuan yang resisten itu cenderung sulit untuk dierosi, sehingga dia meninggalkan bentuk tanjung ya, lebih lambat dierosi ya. Sementara kalau yang mudah dierosi, itu dengan cepat dierosi, sehingga lama-lama dia akan menjorok ke arah daratan ya, meninggalkan bentuk teluk. Nah, eh, itu bisa nggak tanjung dan teluk bukan dibentuk oleh perbedaan batuan, tapi kalau batuannya sama semua, bagaimana kita membentuk tanjung dan teluk? Bisa ya. Jadi dengan catatan ada pengaruh struktur geologi ya, seperti patahan gitu ya, lipatan, atau yang itu membuat batuan terdeformasi dan kemudian jadi apa namanya mengalami pelapukan mekanis ya, pecah menjadi banyak potongan kekar ya di situ sehingga kemudian mudah dierosi oleh air laut. Nah, sehingga bagian yang mengalami deformasi lebih, dia biasanya menjadi kurang resisten dan akan menjadi teluk, sementara bagian batuan yang lain yang komposisinya sama,
tetapi tidak dilewati oleh patahan ataupun lipatan, dia akan lebih resisten ya di situ. Nah, ketika suatu teluk dan tanjung sudah terbentuk, maka gelombang itu akan mendekati garis pantai itu dengan cara membias atau membelok yang kita sebut sebagai fenomena refraksi gelombang ya di sini. Nah, mengapa terjadi refraksi gelombang? Ini akibat perubahan geometri garis pantai dan juga batimetrinya ya, yang menyebabkan kemudian energi gelombang ya, datangnya gelombang itu dengan cepat akan menghajar tanjung gitu ya di situ, sementara ketika dia masuk ke bagian teluk yang lebih landai, dia biasanya lebih lambat dan kemudian berbelok membias ke arah tanjung ya, jadi seolah-olah terkumpul. Nah, akibatnya kemudian tanjung dia mengalami gempuran dari kedua sisinya, dan ini kemudian menghasilkan landform tiga serangga ya, gua, busur, dan tonggak laut. Jadi awalnya terbentuk gua laut dulu gitu ya di kedua sisi, karena memang gempurannya kurang lebih sama besar gitu ya di tanjung itu, baik di sisi kanan maupun sisi kiri. Jadi kedua sisi akan terbentuk gua seperti pada foto ini yang ini ya di situ. Nah, ini titiknya akan semakin lama tambah lebar ya, karena erosinya terus menerus, sehingga akhirnya gua ini pun tembus di dua sisinya ya, dan jadi busur laut. Nah, busur laut ini merupakan perkembangan dari gua laut yang tembus di dua sisi semenanjung, dan bagian atasnya ini kita sebut sebagai jembatan alam ya, natural bridge. Nah, semakin lama busur laut ini akan semakin lebar gitu ya, karena tonggak tiang-tiangnya akan terus terkikis oleh refraksi air laut. Akibatnya dia tidak lagi mampu menopang uh, jembatan alam ya, natural bridge di atasnya. Akibatnya natural bridge ini akan runtuh ya di situ. Nah, ketika runtuh maka tiang terluar akan menjadi tonggak laut. Jadi urutannya seperti itu ya, gua jadi busur, busur kemudian menjadi tonggak. Yaitu tiga serangkai yang membentuk landform erosional pada bagian semenanjung ya. Nah, kita masuk pada morfologi pesisir ya di sini. Jadi ada 4 pantai, kemudian Betinggise ya, Dura, kemudian Tonggolo ya. Bedanya apa? Mari kita lihat. Ya, tapi secara umum ciri-ciri morfologi deposisi itu adalah terbentuknya endapan pasir yang kita kenal sebagai pantai. Nah, pantai sendiri merupakan tumpukan sedimen pas ya, umumnya berukuran pasir, yang ini dibawa oleh air laut ya, secara karena dia mendekati garis pantai secara tegak lurus ya di situ, sehingga semua yang ada di apa namanya di bagian dasar laut ya, itu yang sudah terjangkau oleh gelombang setengah L gitu ya, terjangkau oleh friksi gelombang, itu akan dibawa naik ya, ditumpuk di bagian pesisir ya, yang kita kenal sebagai pantai. Nah, pantai ini sendiri dia akan memiliki bentuk bagian yang kita sebut sebagai foreshore ya, di mana ini bagian yang menerima sapuan gelombang ya, swash zone di situ. Kemudian bagian dia dibatasi oleh bom atau pundak kecil ya di situ. Kemudian bom ini menjadi batas foreshore dengan backshore. Backshore ini bagian yang tidak terkena oleh zona sapuan ombak ya di situ. Jadi dia bagian yang bagian pantai tapi tidak terkena sapuan ombak saat itu. Tapi karena bom ini dinamis ya, bisa bergerak sesuai dengan kekuatan energi ombak pada saat itu, maka lebar posisi bom akan berubah, sehingga lebar backshore juga berubah-ubah. Pada kondisi badai bisa saja suasananya itu menjangkau bagian terjauh dari backshore ya di situ. Baik ya, nah geometri dari pantai ini selalu berubah ya, kalau kita lihat animasi ya, kayak seperti ini. Nah ya ini, jadi kita bisa lihat ya, pada saat musim badai, musim dingin, pasir yang di pantai akan ditaruh di bagian tengah, di bagian dasar laut ya, membentuk longsor bar ya di sini. Kemudian pada musim panas, pasir ini dibawa kembali ke pantai gitu ya, sehingga pantai menjadi lebar. Nah, mengapa ada longsor bar? Ini bagian dari ketika musim badai, musim dingin itu apa namanya
pasir itu ditumpuk di tengah laut ya, membentuk longsor bar, agar gelombang itu pecah di atas longsor bar ya, karena pecahnya gelombang kan ketika setengah L-nya tercapai ya, terjadi friksi sehingga kemudian partikel orbitalnya pecah di satu. Nah, dengan cara dia pecah di lepas pantai, maka kemudian ombak yang menyapu pantai itu sudah menjadi energi yang lemah. Dengan cara itu, maka pasir-pasir yang ada di pantai terlindungi gitu ya. Nanti begitu musim panas, ketika gelombang energinya melemah ya, maka pasir yang ada di longsor bar ini dikembalikan, ditumpuk di pantai gitu ya, untuk apa namanya, wisata ya, seperti itu. Itu bagian dari preservasi pasir secara alamiah oleh gelombang ya pada pantai. Oke. Nah, baik, kemudian ini share. Oke, ya. Nah, yang kedua ya, morfologi pesisirnya ini beting gise ya. Jadi beting gise ini pantai yang dibentuk oleh datangnya gelombang yang refraksi ya, menyerong di situ sehingga kemudian gerak partikel suasnya ya, sapuan ombaknya itu tidak lagi linear gitu ya. Jadi ketika dia naik dia menyerong, kemudian ketika turun dia akan tegak lurus ya terhadap garis pantai sehingga menghasilkan pola zigzag. Nah, pola zigzag ini menyebabkan pasir kemudian dan sedimen itu dibawa sejajar pantai atau yang kita sebut sebagai longsor drift ya. Nah, penumpukan longsor drift ini akan mengakibatkan bentuk pantai yang bergelombang ya. Jadi ada punggungan, ada lembah ya, ridges dan swelly. Demikian terus gitu ya, sehingga bentuk pantainya menjadi berbeda ya di situ. Kalau kita lihat animasinya, oke. Nah, ya, ya seperti ini bisa kita lihat ya. Jadi arah datangnya gelombang menyerong gitu ya. Kemudian apa namanya, terjadi gerakan swast zone ya, yang itu dia naik secara menyerong kemudian turun gitu ya, di situ langsung tegak lurus garis pantai sehingga hasilnya zigzag dan pasir pun terus bergerak ya di situ. Nah, ada kalanya di dalam perkembangan berikutnya gitu ya, uh, pasir yang dibawa longsor bar ini itu tidak lagi diindahkan menempel pada daratan ya. Jadi kalau dia masih menempel pada daratan kan itu pantai atau beting gisik ya. Tetapi dia bisa saja dibawa masuk menutupi muara sungai. Jadi tidak lagi menempel seperti yang kita lihat di sini ya. Nah, kalau dia sudah apa namanya, tidak lagi menempel, kalau menempel sini ini pantai ya, pantai. Uh, nah, ketika dia sudah masuk ke sini, dia kan tidak lagi menempel di belakangnya kan ada tumbuh air ya, muara sungai di sini. Nah, ini kita sebut sebagai spit atau gurah gitu ya di situ. Nah, spit atau gurah ini sebetulnya pantai, tapi dia tidak menempel dengan daratan ya di situ. Jadi dia apa namanya, di belakangnya terjadi tubuh air juga yang kita sebut sebagai lagunan ya di situ. Nah, itu adalah jadi pantai yang tidak menempel dengan daratan itu adalah gurah atau spit. Ada nama lain seperti hook ya kalau dia melengkung, atau barrier island kalau dia sangat panjang ya di situ. Oke, ini kita lihat animasinya bagaimana pembentukan dari spit ya di situ. Oke, ya, nah ini terlihat ya. Jadi dia tumbuh, dia menutupi teluk ya, muara di situ, sehingga itu yang kita sebut sebagai gula ya atau speed di situ ya. Kita ulangi. Jadi ini pergerakan dari longsor drift tadi ya, akibat datangnya gelombang secara menyerong, kemudian garis apa partikel suasnya bergerak zigzag ya, sehingga disebut sebagai longsor drift, dan kemudian dia masuk ke arah tubuh laut juga, tubuh air gitu ya, tidak menempel di darat. Oke, itu kemudian kita lanjutkan. Nah, pada kasus di mana apa namanya, uh, terjadi tonggak laut ya, atau pulau lepas pantai, maka terjadi refraksi gelombang ya di belakangnya, dan itu menyebabkan kemudian longsor drift kita
saling bertemu gitu ya di belakang pulau atau tonggak laut tersebut. Akibatnya kemudian sedimennya ditumpuk gitu ya, dan terus bergerak maju ke arah laut ya, ke belakang dari pulau atau tonggak laut, menghubungkan pulau atau tonggak laut tersebut dengan daratan ya, sehingga terjadi pantai yang tegak lurus gitu ya, dengan pantai yang di sekitarnya yang kita sebut sebagai tombol. Jadi tombol itu spit atau gura yang tegak lurus dengan pantai sekitarnya ya di situ. Oke, jadi kasus khusus karena terjadi refraksi gelombang. Baik, kita kemudian masuk pada kategori yang kedua, bentang alam yang dipengaruhi ya di sini. Nah, karena yang dipengaruhi ini sedimennya asal darat yang dibawa oleh sungai ya, di situ paling banyak sungai yang membawa material asal darat, maka di sini ada dua yang kita kenal, delta dan estuari ya. Bedanya apa? Sedimennya ya. Jadi kalau sedimennya itu menjorok ke arah laut ya, melampaui garis pantai, yang ada sekitarnya itu kita sebut sebagai delta ya, seperti gambar di atas. Tapi kalau sedimennya masih ditumpuk di muara sungai ya, tidak bisa melampaui garis pantai sekitarnya, itu kita sebut sebagai estuari. Jadi di sini perbedaannya adalah kekuatan sungai untuk membawa sedimen serta jumlah sedimen yang dibawa ya, di situ. Kalau kuat dan banyak jadinya delta, tapi kalau lemah dan sedikit, energinya lemah, sedimennya sedikit, jadinya estuari ya di situ. Baik ya, di sini kita akan berkenalan dengan beberapa tipe morfologi delta ya di sini. Jadi karena ini dipengaruhi ya, jadi mestinya sedimennya dari sungai. Jadi bentuk awal dari delta itu sebetulnya adalah kaki burung ya, seperti delta Mississippi. Jadi kalau kalian perhatikan ini kan seperti namanya tanggul alam ya di situ. Kemudian di tengah ini ada outbar ya, gosok muara ya begitu. Nah ini tipikal pembentukan delta kaki burung ya. Nah ini ketika sungai sangat dominan ya, jadi dia masuk ke lingkungan laut yang gelombang maupun pasang surutnya sangat lemah. Nah bagaimana kalau kemudian pengaruh asal laut ya, baik gelombang maupun pasang surutnya menguat? Nah kita awali dengan yang gelombang dulu ya. Nah, semua sedimen yang ada di apa namanya outbar ini itu akan dihempaskan kembali gitu ya ke garis pantai sekitarnya. Jadi dia membentuk tipe cuping atau kuspet ya di sini. Awalnya sempit dulu seperti dan B ya, delta dan B. Itu kemudian dia semakin pipih gitu ya, semakin lebar dengan tipikal karakter morfologinya beting-beting gise ya, seperti di Sao Francisco ini ya di sini. Nah ini artinya gelombangnya semakin kuat. Jadi karena gelombang itu cirinya adalah menghasilkan pantai atau beting gise ya. Jadi kalau delta tadi dia lebar dicirikan oleh beting gise, berarti delta tersebut delta yang berkembang pada pengaruh dominasi gelombang. Nah, bagaimana delta yang kemudian berkembang akibat dominasi pasang surut? Nah, jadi awalnya setelah dari tipe kaki burung ini dia berkembang menjadi tipe kuping dulu. Ya, jadi di sini sungai masih cukup kuat gitu ya, membawa sedimen sampai muara. Tapi kemudian muara sungainya itu dia dirusak oleh pasang surut. Ingat pasang surut tadi dia akan cenderung memperlebar bentuk muara ya, di mana memang kekuatan pasang surutnya dia akan dominan di muara sungai, ya kemudian mengecil ke arah hulu. Ya di sini, nah dia akan merusak muara-muara sungai yang awalnya kalau kita lihat langsing seperti di Delta Mississippi ya, kemudian dia menjadi lebar gitu ya, seperti di Delta Mahakam. Bahkan kalau energi pasang surut yang menguat seperti di Delta Fly, itu bentuknya menjadi bentuk flare atau trompet. Ya, jadi dia menjadi lebar sekali. Ya, sementara sungai aslinya kan kita bisa lihat kecil ya di sini sempit. Tapi begitu muara dia menjadi lebar sekali. Nah, ini adalah tipe barat. Ada nggak tipe kombinasi di mana gelombang dan pasang surut sama-sama kuat mengalahkan mengalahkan sungai? Ada ya di sini. Nah, ini contoh di Delta Koper ya. Jadi uh, muara sungainya lebar, kita perhatikan di sini. Tapi kemudian di lepas pantai berkembang Bura. Nah, jadi yang bisa melebarkan muara sungai adalah delta pasang surut, sementara yang bisa menghasilkan bentuk Bura itu adalah gelombang. Jadi di sini terlihat dua proses tadi bekerja. Kita masuk kemudian estuari. Estuari di sini bentukan muara sungai ya, di mana sedimen dia akan diendapkan di sana, ya di situ. Jadi ya dia seperti ini. Nah ini seolah-olah mirip seperti
delta yang dipengaruhi pasang surut ya. Bedanya apa? Bedanya kalau garis estuari kan ini garis pantainya, berarti kan sedimennya nggak bisa melampaui garis pantai, jadi ini estuari. Bukan delta ya, kalau delta dipengaruhi pasang surut ya dia tetap bisa melampaui garis pantai, tapi kemudian muara sungai lebar gitu ya, kemudian gosok pasirnya, sandbarnya jadi memanjang gitu ya. Asal mula estuari banyak ya secara origin, jadi bisa terbentuk akibat delta, terbentuk akibat speed, ya terbentuk akibat patahan, maupun terbentuk akibat glasiasi ya. Dan dalam perkembangannya, estuari bisa juga berkembang menjadi delta ya di situ. Caranya gimana? Ya ditambah saja kekuatan energi yang membawa sedimen dan jumlah sedimennya. Nah untuk itu yang kita perlukan adalah memperbesar gradien dari sungai sehingga energi sungai ya energi kinetiknya menjadi besar dan mampu mengerosi dalam konsep gradient stream ya mampu mengerosi lebih banyak sedimen lagi. Baik, itu untuk morfologi pesisir, kita tinggalkan, kita masuk ke morfologi karst ya di sini. Nah, morfologi karst ini adalah bentang alam yang terbentuk pada batuan yang didominasi litologi yang mudah larut ya di situ. Nah, karstifikasi sendiri yaitu proses pembentukan bentang alam karst. Ini adalah proses pelarutan oleh air tanah gitu ya di situ menghasilkan kenampakan topografi karst. Nah, topografi karst sendiri dia punya 3 ciri ya, seperti yang kita lihat di diagram ini. Jadi ciri pertama dia memiliki sisa-sisa pelarutan ya di permukaan, uh, menghasilkan landform yang unik seperti ponor gitu ya. Dolin, ponor ini lubang di mana masuknya air permukaan ke bawah permukaan ya. Dolin ini bekas runtuhan atau bekas pelarutan. Jadi ponor yang menjadi besar itu kita sebut sebagai dolin gitu ya di situ. Kemudian dolin ini bisa bergabung satu sama lain menghasilkan polye ya di situ uvala gitu ya. Kemudian kalau dia melibatkan patahan kita sebut sebagai polye ya di situ. Nah itu ciri pertama ya. Kemudian ciri kedua air air permukaan yang tiba-tiba menghilang masuk ke dalam ponor ini dia akan menjadi mengembangkan ciri kars yang kedua yaitu berkembangnya sistem sungai bawah tanah ya karena apa namanya air tadi bisa melarutkan batuan ya maka terbentuklah sistem gua di bawah tanah ya di sini di mana dialiri oleh sungai-sungai bawah tanah tadi gitu ya. Nah gua-gua ini kemudian nanti juga akan menerima ya hasil dari pelarutan batuan yang udah larut tadi ya seperti batu gamping dia bisa kemudian larut dan kemudian mengendap di dalam gua. Baik ciri kedua adalah sistem aliran sungai bawah tanah dan sistem gua. Kemudian ciri ketiga ya, jadi apabila batuan yang mudah larut ini habis, maka yang tersisa kemudian adalah apa namanya bukit-bukit sisa pelarutan seperti menara kars, kerucut kars ya di sini, di mana di sekitarnya itu aliran sungai permukaannya sudah mengalir permanen ya, tidak lagi masuk ke bawah permukaan. Itu adalah ciri yang ketiga. Jadi ada 3 ciri ya, saya ulangi, bekas-bekas pelarutan di permukaan, ciri kedua berkembangnya sistem sungai bawah tanah dan gua, dan ciri ketiga terdapatnya bukit-bukit sisa pelarutan. Nah ini contoh apa namanya morfologi uh, pelarutannya, sisa apa namanya morfologi pelarutan di permukaan yang diberikan oleh simpul atau dolina gitu ya di sini kemudian ada lembah pelarutannya kemudian ada mata air yang hilang di ponor apa sungai yang menghilang di ponor muncul sebagai mata air gitu ya di situ pola pengalirannya ini tipenya adalah multiversinal ya di situ di mana sungai masuk menghilang tiba-tiba atau masuk ke dalam telaga-telaga gitu ya di situ. Nah, dalam perkembangannya, bentang alam karst ini memerlukan 3 faktor litologi yang mudah larut, struktur geologi rekahan ya. Karena apa? Karena rekahan ini membuat apa namanya air tanah efektif masuk ke batuan yang masih segar yang belum dilarutkan ya di situ. Dan yang ketiga tentu air tanah ya sebagai media. Nah, dalam perkembangannya kalau kita lihat batu gamping ini adalah litologi yang paling banyak untuk karst ya. Jadi batu gamping terbentuk di dasar laut, ya, kemudian dia terangkat. Setelah terangkat dia menerima deformasi tektonik ya di sini sehingga menghasilkan pelapukan mekanik, ada retakan-retakan.
Kemudian ada hujannya di sini, retakan tadi melarutkan permukaannya, dan juga air hujan tadi melarutkan permukaan dan juga masuk di sela-sela retakan ya. Kemudian di permukaan ini terbentuk ya topografi kars, sungai kemudian menghil ke bawah permukaan, sungai tersebut membentuk sistem gua ya, dan lama-lama kemudian terbentuklah bukit-bukit sisa pelarutan seperti ini. Jadi di dalam diagram ini kita bisa melihat bagaimana kombinasi antara litologi, struktur geologi, dan air tanah ini membentuk 3 sistem topografi kars tadi ya, pelarutan di permukaan, sistem aliran sungai bawah tanah dan gua, serta bukit sisa pelarutan seiring dengan berjalannya waktu ya. Nah, pelarutan batu gamping sendiri itu dia merupakan dilakukan oleh air ya, air tanah di sini H2O, tapi dia tidak bisa melarutkan batu gamping ya. Dia harus dibantu oleh karbon dioksida, sehingga pertama-tama yang harus kita bentuk adalah asam bikarbonat H2CO3, di mana H2O digabungkan dengan karbon dioksida ya, membentuk H2CO3. Nah, H2CO3 inilah ya asam bikarbonat yang kemudian bereaksi dengan kalsit ya, CaCO3. Ya, kalsit ini penyusun batu gamping yang paling banyak ya. Nah, sehingga kemudian dia terurai menjadi Ca dan HCO ya di sini. Nah, reaksinya ini dari kiri ke kanan itu bisa saja berbalik dari kanan ke kiri. Ya, dari Ca dan HCO ini bisa bergabung untuk CaCO3 kembali. Nah, apa kontrolnya? Kontrolnya kalau dari kiri ke kanan, ya CaCO3 terurai, ini akibat penambahan tekanan ya di situ. Sementara kalau dari Ca dan HCO bergabung membentuk CaCO3 akibat berkurangnya tekanan. Jadi kalau reaksinya dari kanan ke kiri itu akibat penurunan tekanan. Tekanan apa? Tekanan yang dilalui oleh air tanah di bawah permukaan sana ya. Pada retakan-retakan batuan, rongga-rongga batuan. Ya, semakin bawah tekanan semakin tinggi ya di situ, maka apabila karbon dioksidanya banyak, maka dia akan efektif melarutkan kalsit ya. Tapi ketika dia kemudian masuk ke dalam rongga yang besar seperti gua, tekanannya turun, maka larutan yang membawa kalsit tadi, Ca dan HCO itu akan membentuk reaksi sebaliknya, yaitu membentuk CaCO3 kembali. Nah, sehingga syarat berlimpahnya karbon dioksida di tanah ini cukup penting ya. Karbon dioksida bisa diambil di udara ya, tapi itu hanya bisa membentuk pelarutan di permukaan saja. Nah, untuk efektif membentuk pelarutan di permukaan, tanah itu sendiri harus memiliki suplai karbon dioksida yang banyak. Siapa yang memberikan? Akar tanaman dan bakteri serta hewan-hewan melata yang ada di tanah. Yaitu akan melepaskan karbon dioksida sehingga air tanah kemudian bisa mengambil itu dan membentuk asam bikarbonat ya. Makanya proses karstifikasi di daerah tropis itu berjalan lebih cepat dibandingkan di daerah 4 musim. Mengapa? Ya karena selain air berlimpah, soilnya juga lebih tebal ya. Tanamannya banyak, ya vegetasinya banyak, organismenya juga banyak ya, sehingga berlimpah karbon dioksida di dalam tanah di daerah tropis ya di situ. Baik, ada 2 macam bentang alam kars ya, yang teramati di foto udara minor ataupun yang mayor ya, yang teramati maupun yang tidak teramati, yang artinya harus dilihat langsung di lapangan. Contoh yang minor ya, yang harus diamati langsung di lapangan, ini lapies atau karen ya. Jadi bentuk-bentuk sisa pelarutan di permukaan ya di sini. Jadi menyebabkan permukaan bentuk gamping kita tidak rata akibat larut. Nah, kemudian ada karst split ya. Ini dibentuk oleh runnel kalau di air permukaan disebut sebagai rills ya di situ. Kemudian ada parit kars. Nah, parit kars ini kalau air permukaan ini disebut sebagai guli ya di situ. Gali ya. Nah, ini parit kars ya di situ. Jadi bentuk apa namanya? Karst split yang lebih lebar dan permanen. Nah, akar tanaman seperti apa namanya dan juga lumut ya itu bisa membentuk juga pelarutan di sini yang menghasilkan bentuk fitokars ya. Jadi dia rongga-rongganya sering berhubungan karena ya memang dilewati oleh akar-akar pohon gitu ya. Nah, kars mayor ini contohnya dolina, singgol atau surupan ya. Jadi dia lebarnya bisa beberapa puluh atau ratus meter ya, dalamnya juga bisa sampai ratusan meter. Bentuknya bisa apa namanya putar ya di sini atau panjang ya seperti itu. Nah, pembentukan dolina atau sinkhole itu ada 2, bisa akibat pelarutan, ya larut saja gitu ya, melewati retakan-retakan sehingga lama-lama tambah lebar,
atau sebetulnya di bawahnya ada gua ya, sehingga kemudian atap guanya runtuh. Nah, ini yang pertama kita sebut sebagai solution sinkhole. Kalau yang runtuh itu kita sebut sebagai collapse sinkhole ya. Nah, Dolina itu bisa bergabung memanjang membentuk ufala, contohnya di sini ya. Ini di daerah Pulau Gunung Kidul, ini sebetulnya collapse dolin ya, yang memanjang menjadi ufala ya di situ. Nah, Dolina juga bisa memanjang dipengaruhi oleh patahan ya di situ. Jadi seperti ufala, tapi dia dipengaruhi oleh patahan, tebing-tebingnya kita sebut sebagai folie ya di situ. Jadi perkembangan dari Dolina, ufala, dan folie itu sebetulnya di geometrinya semakin membesar ya. Nah, kemudian ini bukit sisa ya, sisa pelarutan. Ada kerucut kars ya, jadi bentuknya seperti mangkok-mangkok terbalik, ya dikelilingi oleh dataran yang merupakan hasil dari sisa pelarutannya. Nah, ini contoh foto udaranya ya, seperti ini bentuk-bentuknya. Dan kadangkala bisa saja akibat batu gamping yang sangat tebal ya, kemudian pelarutan vertikal yang cepat akibat daerah yang terangkat secara cepat oleh tektonik ya, ini menghasilkan kemudian bentuk menara kars ya. Jadi bukan kerucut kars tapi menara kars. Jadi contoh di Giling maupun di Maros ya di situ. Jadi cirinya ya seperti menara, seperti kerucut kars, tapi kemudian dia punya dinding-dinding yang terjal ya. Nah, evolusi kars sama seperti juga stadia sungai ya menurut uh, Davis ya. Nah, kars juga berevolusi. Dia disebut sebagai stadia muda ya kalau permukaannya dicirikan sungai menghilang, ponor, kemudian uh, dolina bentukannya di situ. Kemudian dia disebut sebagai stadia dewasa kalau kemudian sisa pelarutan sudah ada, sungai permanen sudah mulai muncul, gitu ya, sistem gua berkembang luas sekali. Ya, kemudian dolinanya berkembang menjadi ufala dan polia ya di sini. Nah, kemudian dia disebut sebagai stadium tua kalau uh, hampir sebagian besar batu gamping sudah larut, misalkan bukit-bukit sisa pelarutan seperti kerucut maupun uh, apa namanya menara karsia di sini. Sungai sudah menjadi sungai permukaan semua. Tidak ada lagi yang masuk ke bawah permukaan. Jadi sistem buahnya sudah habis, sudah berhenti ya. Itu stadium tua ya. Baik, nah sistem gua sendiri kalau kita lihat tadi dia akan didirikan oleh aliran sungai bawah tanah ya. Selain itu juga ada yang kita sebut sebagai kristalisasi dari apa namanya ion-ion kalsit yang terlarut tadi ya. Yang kemudian karena dia masuk dari tekanan tinggi, dari retakan-retakan dan poli-poli batuan masuk ke dalam gua yang tekanannya menjadi berkurang drastis ya karena luas, maka kemudian ion-ion terlarut tadi terkristal kembali menghasilkan endapan-endapan kalsit. Ada endapan yang menggantung kita sebut sebagai stalaktit, ada yang hasil tetesan dari atas kita sebut stalagmit, dan stalaktit serta stalagmit ini bisa bergabung membentuk tiang gua ya di sini. Dan kemudian kalau misalkan stalaktitnya bentuknya tipis memanjang kita sebut sebagai tirai gua ya. Di dasar gua aliran air permukaan yang benar bisa membentuk kolam ya di sini yang disebut sebagai kolam travertin. Ya, ini semua adalah speleothems ya. Jadi hiasan gua hasil dari dekristalisasi ion kalsit terlarut ya. Nah, ini contoh speleothemnya ya di situ. Oke ya, itu tentang kars ya. Jadi apa namanya? Berikut ada video ya. Jadi kita sebetulnya memanfaatkan dengan alam kars air. Jadi kars itu terbuat oleh air tanah ya. Jadi kars
Semoga bermanfaat ya. Baik, demikian. Selamat siang.